Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's continue the second chapter of the book. That's going to be your second project for this semester in interpretive reading course. So the second chapter will be poetry. Jadi kalian akan membaca sebuah puisi. Nah, di reading poetry ini ada 3 yang akan kalian lakukan. The first one is finding the meaning. Kemudian the second is reading poetry aloud. And the third one is presentation. Objectives-nya, yang pertama, to understand the differences between poetry and prose. The second is to recognize how poets use imagery, rhythm, meter, cadence, rhythm to convey the meanings and emotions of their poetry, and the last to apply vocal techniques that will aid in the effectiveness of the reading. So for the poetry, you have about 6 to 8 minutes. Jadi ada sekitar 6 sampai 8 menit yang bisa kalian gunakan untuk membaca. Jadi seperti apa itu interpretive poetry? Jadi menurut beberapa expert, poetry itu salah satu bentuk sastra yang paling susah diinterpretasi. Kenapa? Karena poetry itu memiliki imajinasi yang tinggi, kemudian dia itu biasanya apa ya istilahnya kayak mengambil dan apa namanya ya harus memiliki emosi ketika kita membacanya dibandingkan ketika kita membaca sebuah prose. Jadi kayak kan biasanya kalau poetry itu dia tidak komplit atau tidak detail deskripsinya, tidak seperti kayak poem yang lebih detail ininya deskripsinya. Makanya ketika kita mau interpretasi sebuah poetry itu akan lebih menantang dibandingkan menginterpretasi sebuah prosa. Kemudian biasanya juga poetry itu dia mengabaikan logika sama fakta. Jadi dia lebih menggunakan kayak simbol-simbol dibandingkan hal-hal yang realita kayak begitu. Jadi makanya sekali lagi interpretasinya lebih sulit dibandingkan prosa. Jadi biasa tuh kalau kita membaca sebuah puisi itu kadang banyak yang tidak kita mengerti maknanya. Nah, makanya dikatakan lebih sulit kalau menginterpretasi sebuah poetry. Nah, jadi tugas pertamanya itu adalah ketika kalian sudah menemukan sebuah poetry yang kalian menurut kalian menarik untuk dibaca. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah finding the meaning. Jadi tidak serta-merta kalian membaca saja. Kalian harus interpretasi dulu apa sih sebenarnya maksud dan tujuan penulisan poetry ini. Apakah misalnya dia ingin menyampaikan sesuatu, misalnya ada pesan-pesan tersembunyi di balik puisi ini, kayak gitu. Apakah ditujukan kepada siapa kira-kira si puisi ini, dan misalnya juga bisa kayak tentang apa sih ini poetrinya, apakah tentang love, apakah tentang friendship, apakah tentang family, ataukah tentang disappointment, ataukah dia justru sebenarnya curhat, dan lain-lain. Pokoknya kalian identifikasi. Jadi pertama kalian identifikasi adalah secara umum apa sih tujuannya.
penulisan poetry ini. Kemudian emosinya apa gitu. Emosi apa yang kalian butuhkan dalam pembacaan teks ini? Apakah kalian harus marah? Apakah kalian harus sedih? Jadi di sini emotion. Jadi apakah kalian sedih, marah, ataukah justru kalian biasa-biasa saja, atau bagaimana? Kemudian to help you understand the meaning, nah, kalian harus cari tahu makna-maknanya. Jadi meaningnya apa gitu. Jadi meaningnya apa? Misalnya kalian menemukan beberapa sentence atau words yang menurut kalian ini tidak pernah atau yang belum pernah kalian dengar sebelumnya, ya cari tahu apa maknanya kira-kira. Karena kadang mereka itu menggunakan istilah-istilah seperti idiom. Begitu, idiom kan itu tidak bisa diartikan per kata. Dia ada maknanya tersendiri. For example ya, mungkin kalian sudah pernah dengar a piece of cake. Ini kan kalau diartikan satu persatu kan artinya ya sebuah kue, tapi kalau idiom, kalau dia adalah sebuah idiom, maknanya adalah very easy. Berarti sangatlah berbeda kan? Sangatlah berbeda dengan maknanya kalau diterjemahkan satu persatu dibandingkan makna sebenarnya. Atau misalnya saya bilang once in a blue moon. Nah, once in a blue moon kan kalau diartikan per kata sekali dalam bulan biru. Padahal artinya sebenarnya jarang-jarang atau seldom. Sesekali. Kayak begitu. Jadi kalian cari dulu maknanya, apa makna dari penulisan ini, penulisan puisi ini, kemudian apa tujuannya, apa emosinya, apakah ada idiom yang digunakan, ataukah ada beberapa makna yang bukan makna sebenarnya kah yang pas kalian baca, adakah beberapa kata yang sebenarnya bukan makna sebenarnya, dia ada maksud tersendirinya begitu. Seperti itu pada saat menginterpretasi si poetry yang kalian pilih. Nah, kalau misalnya kalian menemukan kesulitan, kalian bisa diskusikan kepada teman-teman kalian, bisa di grup, bisa di mana terserah kalian. Kalian bertukar pikiran saja, bertukar ide. Nah, kalau misalnya ada yang tidak, terus misalnya kalian sudah diskusikan dan ternyata kalian masih tidak paham dengan puisi yang kalian temukan yang menurut kalian menarik, kalian juga bisa diskusikan kepada saya, tapi tidak usah di japri, kalian di grup saja supaya semuanya bisa baca. Oke, kemudian ini ada sebuah contoh puisi di sini. Ada sebuah contoh puisi di sini, jadi dia judulnya Ozymandias by Percy Bysshe Shelley. Saya tidak tahu apakah betul penyebutan namanya, yang jelas kayak begitu. Ini kalau dibaca sih mungkin sebentar, tapi ya bisa dilambat-lambatkan tergantung dari bagaimana kalian penggunaan titik komanya. Jadi jangan cuma sekedar membaca saja. Misalnya kayak baca I made a traveler from a antique land. I made a traveler from an antique land who said to fasten trunkless leg of stone. Siapa yang mau dengarkan pembacaan puisi seperti itu? Tidak ada yang mau dengar. Oke, jadi kalian perhatikan titik komanya, kapan kalian harus berhenti. Misalnya kayak begini. I met a traveler from an antique land who said to fasten trunkless legs of stone. Stand in the desert near them on the sand. Nah, pokoknya kalian kapan titiknya, kapan komanya, kayak begitu. Kapan nada intonasinya kalian harus tinggi, kapan intonasi kalian harus rendah, kayak begitu. Itu semua kalian identifikasi di pada saat kalian sudah mengetahui makna dari si puisi yang kalian pilih. Jadi itu adalah yang kedua yang harus kalian lakukan, sama seperti
di project one. Jadi setelah kalian memahami makna dari teks yang kalian pilih, nah yang kedua adalah kalian planning. Planningnya adalah misalnya di baris pertama ini saya mau baca seperti bagaimana, ya begitu. Yang kedua bagaimana? Adakah yang perlu yang saya baca dengan nada tinggi, kayak begitu, intonasinya tinggi? Adakah yang perlu intonasinya rendah? Adakah yang perlu saya sedikit berteriak, atau adakah yang perlu suara saya terdengar sedih di bagian mana, kayak begitu? Itu kalian perjelas, bikinkan catatan di sini. Misalnya bisa kalian highlight, seperti ada beberapa temannya yang highlight dan dia memberikan tanda merah, kayak begitu. Bisa seperti itu. Bisa juga kalian langsung taruh di sebelahnya. Jadi misalnya kayak begini, I traveled from an antique land. Misalnya ini datar saja. Misalnya ini low saja, kayak begitu. Kan kalau mulai itu pasti low dulu, masa langsung high, masa pitch-nya langsung high di awal-awal. Kemudian ada di baris tertentu, di satu baris itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Misalnya, who said? Misalnya ini kan belum tentu seperti itu, tapi kan ini bisa dicontohkan saja kayak begini. Misalnya di bagian ini mau dikasih tinggi misalnya, jadi di sini apa penandanya gitu. Pokoknya terserah kalian bagaimana untuk planningnya. Seperti itu, dan sampai terakhir mau seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini ada dia sebutkan maknanya. Si traveler itu mendeskripsikan apa yang dia lihat. Nah, jadi dalam pembukaan itu terlihat jelas dan sedikit tidak rumit. Jadi dia tidak jelas dan tidak rumit. Nah, second sentence itu panjang dan memiliki beberapa frasa. Nah, ini yang ada beberapa komanya, apanya di situ. Nah, kalian silakan baca sendiri untuk penjelasannya. Nah, ada lagi yang kedua, another sample of poetry yang written by Indonesian author. Judulnya itu The Love Song of Sot Speedy Gonzales by Sot Situmorang. Kalian juga bisa baca sendiri ini bagaimana puisinya, dan ini salah satu puisi yang orang Indonesia tulis yang menurut saya lumayan bagus. Untuk source-nya kalian bisa lihat di sini, semoga masih bisa dilihat. Oke. Yang kedua di sini ada reading poetry aloud. Jadi dalam merencanakan sebuah pembacaan poetry atau puisi, kalian harus memahami bahwa membaca poetry itu berbeda dengan pembacaan prosa. Jadi dalam puisi itu lebih banyak penggunaan ritmenya, meternya, cadence-nya, rimanya, gitu. Untuk memahami apa itu ritme, meter, cadence, dan rima, silakan kalian baca ini. Saya tidak perlu jelaskan. Ya pasti kalian juga sudah pernah pelajari sebelumnya di bahasa Indonesia kan? Oke, jadi ada di sini dia bilang a common error in reading poetry aloud is the tendency to allow the rhythm, meter, cadence, and rhyme to carry you away, resulting in a sing-song jingle effects that ruins the mood and feel of the poem. Jadi kayak ada orang yang terdengar seperti menyanyi, padahal seharusnya tidak seperti itu ya harusnya. Kemudian tidak harus kalian menurunkan nada suara kalian itu di setiap akhir kalimat misalnya atau baris. Belum tentu kalian bisa tiba-tiba di akhir itu tinggi. Jadi tidak selamanya itu di akhir itu rendah. Jadi itu makanya kalian perlu planning.
Kemudian kalian bisa juga tiba-tiba drop your voice in the middle, kayak di tengah-tengah kalian menurunkan suara kalian, terus kalian pause dan kemudian kalian meninggikannya. Itu sekreatif kalian saja, jadi kalian sesuaikan dengan teksnya. Apakah memang dia butuh seperti itu atau tidak? Makanya dipahami dulu puisinya seperti apa yang dia mau sampaikan. Nah, jangan sampai voice kalian itu, nada-nada voice kalian itu membingungkan si pendengar, karena ya misalnya harusnya dia sedih di situ. Lah, kenapa tiba-tiba misalnya kalian marah-marah, misalnya kan enggak nyambung. Dan pasti pendengar bingung loh. Ini kayaknya it should be sad. Why you read it like that? Why you read it like an angry person? Kayak begitu, jadi kayak you make people confused. Kayak begitu, jadi orang akan bingung dengarnya. Oke. Kemudian terakhir yaitu presentation. Jadi seperti sebelumnya, kalian juga akan presentation. Jadi the presentation-nya itu setelah kalian memahami makna, setelah kalian latihan, planning dulu baru latihan, dan kalian terakhir presentasi. Jadi kalian presentasikan apa yang sudah kalian pelajari mengenai puisi yang kalian pilih. Nah, pada saat pembacaan puisi itu kalian disarankan untuk tidak melihat penonton sesering kalian melihat penonton pada saat membaca sebuah prosa. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan eye contact, itu kalian akan membuat respon dari pendengar itu jadi mereka langsung kayak tiba-tiba hilang responsnya kayak begitu. Jadi kalian seperti membaca saja untuk orang lain, tapi kalian tidak melihat siapapun. Kalian mendalami apa yang kalian baca, tapi kalian tidak melihat orang-orang ceritanya. Atau kalau misalnya video itu kalian tidak perlu melihat ke kamera. Kayak begitu, tidak perlu melihat ke kamera. Kemudian dalam membaca puisi itu, kalian itu harus membaca lebih lambat daripada kalian membaca sebuah prosa. Kayak begitu, jadi lebih pelan cara membacanya kalian pada saat membaca puisi. Oke, kemudian kayaknya sudah itu saja. Nah, jadi setelah kalian nonton ini, kalian sudah bisa mencari-cari sebuah poetry that you think interesting, and then you may, if you think it's interesting, then you can try to analyze it, find the meaning, the purpose, what emotion you're going to use while reading the text, and etc. And then after that, you may learn to after that you may start planning your reading. Kalian bisa menentukan ritmenya seperti apa, rimanya seperti apa, temponya seperti apa, dan lain-lain. Kalian tentukan di planning untuk itu. Kemudian kalian latihan, dan terakhir baru kalian presentasikan. Oke. Oh iya, satu hal yang lupa selalu disampaikan bahwa pada saat kalian membaca interpretive reading seperti ini kalian diibaratkan membaca di depan orang banyak, meskipun ini kalian cuma videokan diri kalian, atau misalnya cuma di depan teman kelas kalian saja. Meskipun seperti itu, kalian tetap harus perkenalkan diri. Jadi, kalian tidak langsung membaca saja, kalian perkenalan diri dulu. Orang
misalnya kalian dilihat sama orang lah, ini orang lagi ngapain, tiba-tiba membaca tanpa perkenalan diri, kan itu kan rasanya kayak bagaimana ya. Jadi pertama-tama kalian lakukan itu adalah kalian perkenalan diri. Jadi kalian bilang, hello, my name is Aulia. I'm going to read a poetry under the title blah blah blah. The poetry is about apa? Kalian jelaskan sedikit tentang apa. Kalau dia tentang poetry atau kalau dia short story atau apapun itu, kalian jelaskan sedikit. I'm going to tell about Cinderella. Cinderella is siapa gitu. Kalian jelaskan dulu sedikit, baru oke. Kemudian setelah kalian jelaskan sedikit itu, kalian sudah bisa mulai membaca. Nah, terakhir kalian setelah membaca juga ada penutupnya. Bilang, thank you Kak, atau apa gitu. Pokoknya ada penutupnya. Seperti itu pembacaan yang baik. Jangan cuma membaca saja, buka buku, membaca, tutup, sudah. Itu kan kayak kurang bagus. Okay, I think that's all. If you have more questions, you may share or post it on WhatsApp group. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.